Ampun nggih, mulaiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sonten menika saged pinanggih ngaos kitab Kimyaus Sa'adah kanthi keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi anggenipun ngaos menika saged barokah manfaati fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Samenika sampun halaman pinten? 18 faslun nggih. Mungkin ada pertanyaan sebelum dimulai nggih, tapi konteksnya harus Kimyaus Sa'adah. Kalau konteks korban nggih mboten enten. Dan mboten pertanyaan. Iki kalau lanjutakan Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah pasal. Wala tahsab, ojo nyono sapa sira anna hadza setuhune iki iku khosun khusus bil anbiya'i kanggo para nabi wal auliya'i lan para wali. Wala tahsab lan ojo nyono sapa sira anna hadza setuhune iki maksudnya iki ilmu ma'rifat. Khosun iku khosun khusus bil anbiya'i kanggo para nabi wal auliya'i lan para wali. Li anna jauhara krana setuhune intine ibna Adam yaiku mang anak putune Nabi Adam. Fi aslil khilqati ing dalem asal kejadiane iku maudhu'un digawe lihada krana iki kal khadidi kaya wesi. Li anna yumala yen to digawe minhu yaiku mang saking wesi iku mir'atun dadi cermin kaca ngilon yang luru ningali sapa wong fiha ing dalem mir'ah suratal alami ing gambarane alam illal ladzi kejaba kan sodua illalladzi sodua kejobokan neyeng payah taju mongko butuhake kemang wesi ila ijlain maring digilapno maneh au jadzabin utawa burek payah taju mongko butuhno ila soklin digosok-gosok maneh au sakin utawa dicetak ulang. Li'annahu kronos dunewesi
Qatalifa temen-temen rusak li'annahu krono setuhune wesi qatalifa temen-temen wis rusak wa kadzalika lan kaya iku mangkoco kullu qalbin utawi setiap hati utawa kalbu idza ghalaba tatkala ngalahno alaihi ing atase kalbu apa asyahawatu yaiku mang pirang-pirang syahwat wal ma'asi lan pirang-pirang kemaksiatan lam yablugh ora tumeka hadhihi darajata ing iki mang derajat fa illam lamun ora taglib ngalahno wa illam taglib lan lamun orang ngalahno alaihi ngatasi kalbu tilka darajatu yaiku mang iki derajat kama qala kaya wis dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin setiap yang dilahirkan yuladu yang bang dilahirno ala fitratil islami ing ngatasé fitrah Islam wa qala Allah taala lan musdawuh sapa Allah taala wa ashhada lan nakseni sapa Allahum ing menungso ala anfusihim ing atase awake menungso alastu birabbikum alastu bukankah aku birabbikum yaitu Tuhan kalian qalu ngucap sapa menungso bala inggih wa kadzalika lan kaya mengkono Banu Adam yaiku man anak putune Nabi Adam fi fitratihim ing dalem fitrahe anak putune Nabi Adam iku atas diku benerake birrububiyati kelawan kepangeranan kama qala kaya wis dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala fitratallahi yaiku mang fitrah Allah allati kang fataron nasa fatara paring fitrah sapa Allah annasa ing menungso alaiha ing atase allati wal anbiya'u utawi biro-biro nabi wal auliya'u lan biro-biro wali hum sekabehane Banu Adamah yaiku mang anak putune Nabi Adam qala usdawu sapa subhanahu wa ta'ala yaiku mang Allah subhanahu wa ta'ala kul ngucapo sira Muhammad inna ma'ana setuhune ingsun iku basyarun menungso mislukum yaiku mangkaya sira kabeh fakuluman mongko saben-saben wong zaro'a nandur sapa wong hasoda bakal panen sapa wong wa manutawi sapane wong iku masya mlaku sapa wong wasala bakal tumeka sapa wong
Waman utawi sapane wong tolaba golek sapa wong wajada bakal nemu sapa wong wa tolabu utawi golek la yahsulu ora berhasil illa bil mujahadati kejaba kelawan temenan atau bersungguh-sungguh. Talabi syaihi yaitu manggolek guru baligin yaitu mangsing top markotop Angge talabi syaihin baligin arifin talabi syaihin yaitu manggolek guru baligin yaitu mangsing top markotop arifin yaitu mangsing ma'rifat. Qad masya teman-teman melaku fiha zat toriki ing dalem iki mang metode itu nyorete kleru jadi fiha zat apa guru top markotop Gila sarteno sing napa jenenge liyane kan jenengan gak paham. Wa idza khasala lan nalikane berhasil hadzani yaiku mang ing iki loro asyai'ani yaiku mang dua perkara. Golek guru sing top markotop ya makrifat. Ini kan dua perkara li ahadin maring wong fakot aroda monggo teman-teman karep sapa Allah lahu maring wong at-taufiqa yaiku mang ing paring pitulungan was-sa'adata lan kebahagiaan dihukmin alih ketentuan azaliin bersifat azali hatta sehingga yablugha sampai ila hadhihi darajati maring iki man derajat. Terus lek ngaji kudu golek guru sing top markoto. Kalau oleh guru cek-cek cek-cekeran gak oleh, nggih kudu golek guru sing top markoto. Napa? Nah, lek bahasane wong Jombang jos gandos. Lek wong Kediri top markotop, lek wong Jombang jos gandos. Lek wong riyen boten jos gandos, wong sing kuncara. Boleh dige jeneng anake wong-wong kuncara boleh kasih itu tadi bahasa dialek setiap hari. Keng nopo kudu golek guru sing top markotop. Ketika jenengan belajar ta'limul mutalim nopo? Alala tanalul ilma illa bisittatin. Nggih. Guru sing top markotop pripun dawuhe? Wa irsyadu ustadzin, yaitu guru sing top markotop. Nah, guru sing top markotop tapi kudu sing alim tur arif. Nah, wong lek ngalim tok tapi boten arif, nggih guru kategori top markotop. Biasanya lek wong arif ya otomatis alim, tapi lek wong alim dari mesti arif. Nah, dawuh Imam Ghazali, apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini, ilmu ini tidak hanya dimiliki oleh para nabi dan para wali, kita pun bisa memilikinya dengan catatan barang siapa menanam pasti panen atau menuai, barang siapa berjalan pasti sampai, barang siapa bersungguh-sungguh menjaga wajada pasti berhasil. Makanya jenengan tuh kalau pergi jangan terlalu dekat. Kalian pergi ke Timur Tengah pasti akan melewati
Jakarta. Kayak lunga nang gone Wonogiri ora sampai Jakarta. Paling lewat tol Sukoharjo turun, gitu. Makanya barang siapa yang mencari guru, ini perjalanan saya dulu mencari guru juga sama. Saya mencari guru setelah belajar ilmu syariat selesai. Saya ingin tahu apa yang diceritakan oleh ulama terdahulu, ma'rifatullah itu bagaimana. Saya door to door mencari guru dari satu pintu ke pintu para ulama. Ada ulama yang mengatakan, aku tidak bisa mengajari apa yang kamu minta, tapi saya bisa memberikan referensi ke kamu, datanglah kepada kiai ini. Nah, contohnya begini, ketika saya sampailah di depan rumahnya Abuya Demyati di Banten, di Pandeglang, di Cadasari. Saya sore-sore nyampe sana karena perjalanan jauh, naik bis ke Jakarta, dan Jakarta masih ke Pandeglang. Sampai di depan rumahnya Abuya, bokong saya nggak bisa turun dari ojek, kelet. Terus tukang ojeknya tanya, kok nggak turun-turun mas? Gimana mau turun? Ini bokong saya kelet sama joknya motor. Akhirnya si tukang ojek ini bilang begini, berarti si mas ini nggak boleh sowan ke Abuya dulu. Harus kemana saya harus sowannya? Ke muridnya saja saya antar. Nah, saya diantar ke kampung lain, turun terus. Nah, di sana ketemulah saya seseorang. Nah, ternyata beliau itu pakai kaos kutang aja, kopian haji. Ditutur sini masuk sini masuk. Terus saya kan kaget. Saya baru pertama kali sowan ke beliau, tapi beliau sudah tahu. Sana mandi-mandi dulu, habis mandi nanti makan bareng saya di dapur ya. Akhirnya malam diajak ngobrol bersama, apa yang saya sampaikan. Nah, terus beliau mengatakan, ya kamu harus ketemu guru yang murabbi. Jadi guru yang murabbi itu guru yang sudah usul kepada Allah. Apa yang kamu cari? Saya nggak ingin apa-apa, saya ingin bisa sampai kepada Allah. Terus paginya saya disuruh ke pasar Pandeglang. Ternyata di sana anak-anak Badui itu naik RX, nggak disetir, tapi naik di atas jok sambil sendakep. Hebat orang di sini. Nah, ya kan? Terus saya tertarik ilmu-ilmu begitu. Nah, saya tertarik, akhirnya dikasih ilmu yang seperti itu. Tapi tujuan saya kepada Allah tidak sampai. Saya bisa naik motor tanpa disetir dan sebagainya. Saya mengambil kelapa itu saya gini kan, tinggal diputer-puter gini, hebat kan? Ternyata saya di sana terpukau dengan perhiasan spiritualnya Allah. Ya ternyata guru saya juga mencoba. Saya betul-betul kepada Allah apa enggak? Pagi-pagi disuruh ke kampungnya orang Badui, ternyata di sana memang orang sakti-sakti. Wah cocok ini, kalau boleh nambah ada sih. Ya, karena saya sudah kecil bersama abah saya selalu diajak sowan ke rumahnya Mbah Tusi di selatan sungai. Mbah Tusi kalau sama saya ambil buah kelapa itu cuma begini aja terus ngelung. Nah, terus diwigil gitu ya. Terus kadang-kadang saya kalau haus itu cuma begini kan ada bocor terus saya suruh mangap itu. Terus pulang nggak boleh lewat jembatan, dari belakang rumahnya suruh melangkah lewat sungai. Ya namanya anak kecil ya, kejegur jelas kedelep, logikanya kedelep. Tapi jalan sampai ke Tangkis yang sebelah utara ternyata ya nggak apa-apa. Terus habis sampai di Tangkis saya lihat begini, kok iso ya? Nah, terus setelah saya lulus sanawiyah, saya ke sana lagi, dibisiki sama beliau, ilmu ini tidak bisa kamu pakai menuju Allah. Ini hanya ilmu kesaktian. Beliau itu kalau ada kebakaran sorbannya cuma dikebutkan begini aja, padam. Kalau orang Batak semuanya menyaksikan. Terus saya coba, saya punya sorban, saya ginikan kalau kebakaran. Oh ternyata ini ilmunya. Nah ilmu itu adalah perhiasan spiritualnya Allah. Kalau jenengan terpukau, terpesona di sepanjang jalan,
maka tidak sampailah kepada Allah. Saya terpesona hampir 10 tahun. Kalau saya akhirnya ketemu guru lagi, kamu ini mau kepada Allah, ternyata terpesona dengan perhiasan spiritualnya Allah. Salat Allah, Allahumma subilayya fulusan. Sajadah dibuka tiba-tiba. Nah, gimana? Mau kepada Allah apa begitu? Jadi saya ceritakan, jenengan tinggal pilihan. Karena ketika di bab ini saya ngaji ya kepada panjenengan semua, saya kasih doa-doa itu, harapan saya panjenengan tidak terpukau dengan perhiasan spiritual yang di sepanjang jalan menuju Allah. Ada beberapa di antara Bapak Ibu ini sudah diinginkan oleh guru saya untuk diajak usul, tapi takut. Terus piye? Kalau masih ngaji makmum ini koyok pingin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dijawab Allah wa asyhadu anna muhammad, gitu. Tapi ketika betul-betul saya datang bersama guru saya, bersama sang murabbi, ingin mengajak kepada Allah, dengan takut apa enggak? Kurang dijajal masalahnya. Oke, jangan takut. Pasti nanti dengan kalau istiqomah, saya akan datang bersama yang punya doa. Oke. Ada di sini contohnya Mbah Bai'a. Kalau saya datangi, pikirannya dijaluk aneh-aneh. Ada lagi Bu Ali gitu, saya datangi sama guru saya, takut. Suaminya dipanggil-panggil Papa. Nah, itu contoh, tapi saya terangkan ke jenengan supaya jenengan tahu, nanti jangan takut. Nah, kita nanti menuju Allah kendaraannya dengan ruh. Saya datang ke sana, saya datangi begini wiritan. Makanya dengan wiritan dan wiritan itu sama yang punya doa pasti tahu. Ya. Jadi ilmu ini tidak hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, kita ini bisa mempelajarinya, tinggal mau mujahadah apa tidak, mau tirakat apa tidak. Al-Quran ini diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Apa sih keunggulan Al-Quran? Jadi orang Islam ini punya keunggulan yang luar biasa. Mukjizatnya didokumentasi, namanya Al-Quran. Nah, sampai hebat ini, Al-Quran di rumah panjenengan sebagai apa? Sebagai dokumentasi apa? Inspirasi. Dokumentasi. Sampai dudukan. Kok dijupuk paling dibaca Yasin. Oke. So, ketika butuh rezeki ini sempit, seret, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bila waqatil waqiah laisa liwaqatiha kalibah lakubi. Ketika hatinya gelisah, terus persaingan tokonya luar biasa, tokonya kancane rame, tokonya dek sepi, bengi sholat tahajud membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jenengan kepada Allah itu, ya itulah namanya transaksional. Lek ono karepe terus dikai imbalan barulah mau beribadah. Sing ikhlas tidak mau. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai apa? Inspirasi, jangan hanya sebagai dokumentasi sampai keluar apa debunya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ungkapan yang bersifat historis. Apa historis? Apa? Historis. Ungkapan yang bersifat historis, yaitu bersifat yang berhubungan dengan sejarah atau masa lalu. Allah menceritakan kaum-kaum terdahulu di Quran. Ya. Ada ungkapan yang bersifat metaforis. Apa metaforis? Sama begini, ketika jenengan di Jawa Timur mengatakan gedang, apa artinya? Pisang.
Kalau gedang di Jawa Barat bukan pisang, tapi apa? Kates. Nah, sama inilah yang namanya ungkapan secara metaforis yang sederhana. Terus di Al-Quran itu saking banyak ungkapan-ungkapannya bersifat puitis, makanya panjenengan tidak mampu memahami. Kenapa di kitab yang saya kasihkan ke jenengan itu ada foto saya, ada foto guru saya, gurunya apa? Apa kira-kira maksudnya? Otak manusia itu tidak bisa bekerja tanpa gambar. Gimana? Ketika saya menyebutkan Gus Wid, yang jenengan ingat apa? Wajah saya. Tidak mungkin jenengan mengingat GUSWID. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengingat yang namanya surga, pasti yang jenengan ingat adalah surga dalam bentuk fisik. Kalau saya mengatakan bayangkan atau ingat yang namanya kambing, tapi hilangkan gambar kambing di dalam otak panjenengan, kira-kira mampu enggak? Enggak mampu. Makanya jangan salah paham ketika buku saya kasih foto saya. Karena manusia itu tidak mampu mengingat sesuatu tanpa gambaran-gambaran. Asmaul Husna, asma Allah ini adalah gambaran, simbol dari Allah. Oke. Jadi ketika jenengan mampu mengingat saya, akhirnya ketika sudah fana fisyeh, fana dengan gurunya, menyatu dengan gurunya bersama gurunya. Nah, di sini jenengan bisa melihat gurunya sampai gurunya melihat Kanjeng Nabi. Sekarang kalau jenengan saya beritahu, coba cintai Nabi Muhammad, tapi jenengan hanya ada huruf hijaiyah mim, ha, mim dan dal. Bisa nggak mencintai? Kan tidak mampu mencintai karena otak jenengan butuh gambaran kaya apa sih Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin orang yang tidak paham, kita kok ono gambare wong metah kering nang gone sampulnya. Karena tidak mungkin panjenengan mampu memahami sesuatu dengan tanpa gambar. Al-Quran itu semuanya adalah dengan simbol, cuman bentuknya hijaiyah. Contohnya seperti yang di atas ini. Nah ini semuanya simbol. Yang jenengan lihat hurufnya atau capnya. Coba, yang jenengan lihat ini khawaja shodikin. Ini huruf apa catnya yang membuat jenengan mampu membaca? Catnya. Kalau tidak ada gambaran tidak mampu jenengan ini. Saya mampu melihat sampai ke sana karena saya bertransmisi dengan guru saya, gurunya karena sanadnya sambung menyambung sampailah kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kan tidak mampu menghafal Al-Quran kalau tanpa melihat teks Al-Quran. Kecuali Allah berkehendak lain seperti orang yang buta, orang yang buta dikasih huruf braille. Nah, itu pun juga butuh gambaran melalui isyarat. Bagaimana ketika jenengan duduk sekarang di alam musyahadah, nanti kan yang dibutuhkan adalah masuk ke alam malakut. Ini kalau ada kelereng atau ada gotri, kalau saya jatuhkan di keramik ini bunyinya kira-kira gimana? Ting 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 gitu kan? Kalau saya jatuhkan di tanah, bahkan tidak terdengar. Kalau saya jatuhkan di kayu, tok. Nah, ketika jenengan berada di alam syahadah, alamnya manusia ini, syahadatnya jenengan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholawatnya jenengan juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ketika sudah berada di alam malakut,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Kalau tidak begitu jenengan tidak bisa mendengar. Nah, kalau sudah berada di alam malakut, ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Katakanlah ketika bersyahadat, akhirnya zikirnya pakai zikir tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Nah, dan seterusnya itu adalah bunyi-bunyian yang nanti panjenengan akan berada di sana. Kenapa di dunia ini contohnya orang yang bermukim di daerah datar seperti kita ini bahasanya berbeda dengan orang mukim di pegunungan, Malang, Batu dan sebagainya. Oke. Apa yang membedakan? Yang membedakan kelereng ini kalau dijatuhkan di dataran kayak kita di Badas, itu bunyinya akan berbeda dijatuhkan di pegunungan yang tinggi. Beda lagi nanti kalau ke Gunung Dieng, walaupun dijatuhkan di keramik, keluntingnya itu berbeda. Makanya ketika di alam malakut, alam yang sudah tinggi, nanti di sana dengan ngomong begini-begini nggak akan terdengar karena volumenya nggak nututi. Jadi kan berjalan pun tidak akan bisa mengikuti. Di sana satu jangka hanya mungkin seperti orang lari cepat. Kan pernah ada cerita seorang wali Allah berjalan hanya pelan-pelan, tapi yang ikuti perjalanannya kayak orang lari mengos-mengos. Karena beliau berada di alam malakut, kita berada di alam manusia biasa. Oke. Sampai sini kira-kira bagaimana? Paham? Karena manusia dipelajari dari ilmu sosial, ini namanya homo simbolikum. Manusia itu makhluk yang butuh simbol-simbol untuk memahami sesuatu. Kalau ada orang alim terus tidak meninggalkan catatan kitab, maka ilmunya tidak akan bisa ditransmisikan kepada kita. Ditransfer kita tidak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Ini menjelaskan Nabi, keadaan Nabi dari lahir sampai wafat. Kalau tidak tertulis di sini, kita nggak mampu memahami 1400 tahun yang lalu tentang Nabi Muhammad. Ya, tak mungkin. Makanya saya tulis kitab Dalailul Khairat yang tebal itu supaya bisa jenengan baca, anak cucu nanti bisa membaca tentang perjalanan spiritual kita ketika kita belajar yang namanya sholawat. Kenapa kita tidak bisa begitu iman kepada Allah? Karena jenengan butuh simbol yang kuat. Karena simbolnya yang diberikan kepada panjenengan hanya lafaz Allah. Nabi Muhammad itu tidak boleh dilukis, tidak boleh difoto. Yang disimbolkan hanya huruf Muhammad. Kenapa para habaib, para orang-orang alim itu di rumahnya mesti ada foto gurunya yang begini kan? Kalau jenengan mesti fotonya